Halo semuanya, ada banyak cara yang bisa kita lakuin untuk bikin perubahan positif di keuangan kita, untuk membangun kekayaan kita. Salah satunya tentu yang mau aku bahas sesuai judul video ini nih. Dan meskipun mungkin yang aku omongin ini nggak bakal bikin kalian langsung jadi kaya otomatis, tapi aku yakin sih kalau kalian terapin, ini bakal ngaruh ke proses kalian membangun kekayaan. Aku percaya banget sama kekuatan dari keputusan kecil yang aku buat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita dihadapkan sama banyak keputusan kecil ya. Dan kalau kita bisa bikin keputusan yang benar, itu bisa membuat perubahan positif di keuangan kita. Sebelum belanja, sebelum beli apa-apa, aku tipe yang selalu nanya ke diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bakal menentukan apakah aku jadi beli sesuatu itu atau enggak. Aku rasa kalau kalian mulai nanya ke diri kalian sendiri pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bakal bisa hemat banyak. Oke, ini dia 10 pertanyaan yang aku tanyain sebelum aku beli sesuatu. Yang pertama, apakah barang ini sepadan sama gajiku? Aku bukan orang yang dari kecil udah kaya raya ya. Malah di sebagian besar usia 20-an aku, penghasilanku memang udah di atas UMR. Tapi kalau dibilang gede banget ya enggak juga sih. Nah, masa-masa itu jadi pelajaran buat aku, betapa susahnya nyari uang. Tapi selain itu, aku juga jadi belajar betapa mudahnya menyimpan uang. Jadi dulu waktu aku masih awal-awal kerja, penghasilanku waktu itu masih UMR. Nah, sebelum aku beli apa-apa, aku selalu nanya ke diri sendiri, aku dapat gaji UMR, berarti aku dibayar 20-25 ribu per jam. Apakah sesuatu yang harganya Rp50.000 ini sepadan sama 1 jam kerjaku? Entah itu beli makanan ataupun beli barang-barang, aku butuh 1 jam kerja keras untuk dapetin Rp20.000. Berarti kalau aku beli paket meal KFC yang harganya 30 ribuan, 1 jam kerjaku bahkan lebih, itu langsung hilang dong. Dan apakah makanan itu sepadan sama usaha yang aku keluarin untuk dapat 20.000, 30.000 itu? Aku pikir enggak sih. Nah, kalau kalian nanya ke diri kalian sendiri pertanyaan ini, terutama di saat gaji kalian itu masih kecil, belum seberapa, pasti kalian nggak akan cepat boros, karena nggak gampang membenarkan pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan atau nggak penting. Kalian jadi paham banget betapa waktu itu adalah uang, dan kalau kalian buang-buang uang, maka kalian juga buang-buang waktu. Next, pertanyaan yang kedua, apakah ada yang memengaruhi keputusanku saat belanja? Setiap hari kita terpapar iklan, konten endorsement, dan gaya hidup yang mewah lewat media sosial ya. Sadar nggak sadar, konten-konten itu sedikit banyak memengaruhi kita. Misalnya, kita jadi berpikir kalau kita tuh pengen punya produk skincare yang diiklanin sama influencer. Atau malah kita pikir kita butuh skincare itu. Nah, sebelum beli, entah skincare ataupun barang-barang lain, terutama online ya, kalian harus tanya ke diri kalian sendiri, apakah ada yang memengaruhi keputusan kalian untuk belanja itu? Aku rasa kita tuh beli banyak hal, banyak barang, hanya karena kita terpengaruh sama orang lain, tanpa kita sadari. Entah itu di dunia nyata atau online, kita kemakan narasi bahwa hidup kita bakal lebih baik atau lebih mudah kalau kita beli produk yang diiklanin itu. Tapi sebelum benar-benar beli sesuatu, kalian harus pastiin itu bukan sekedar karena kalian terpengaruh iklan. Gak ada yang salah dalam belanja. Tapi kalian harus pastiin bahwa itu memang yang kalian mau dan kalian butuhkan, bukan hanya karena kalian kemakan iklan. Oke, lanjut lagi. Ini dia pertanyaan yang ketiga. Tanpa pengeluaran ini, hidupku bakal lebih buruk nggak ya? Awalnya aku pikir kalimat pertanyaannya itu adalah, apakah ini bakal memperbaiki hidupku? Tapi aku sadar bahwa jawabannya pasti iya, ada perbaikan, walau sekecil apapun itu. Misalnya, kalau aku mau beli handuk baru karena yang aku punya udah lama, iya itu bakal memperbaiki hidupku, tapi kan nggak drastis ya. Jadi lebih baik pertanyaannya kita ganti jadi, hidupku bakal lebih buruk gak ya kalau tanpa pengeluaran ini? Hemat uang itu penting, tapi beda ceritanya kalau kita membuat kualitas hidup kita jadi turun atau lebih buruk. Kayak contohnya, beberapa bulan lalu aku tuh abis ganti layar laptop yang sempat black screen, mati total, gak bisa berfungsi, karena gak sengaja ketimpa benda berat. Ganti layarnya itu biayanya 9 juta rupiah.
Walaupun jujur berat banget harus ngeluarin uang segitu, tapi menurutku itu keputusan yang bagus sih. Aku nggak nyesal. Karena kalau aku memutuskan untuk menyimpan uangnya dan nggak punya laptop, kualitas hidupku bakal jadi lebih buruk. Karena laptop adalah alat utama yang aku pakai untuk bekerja. Untungnya mesin laptopnya itu masih berfungsi normal, cuman layarnya aja yang harus diganti dan biayanya mahal. Dan aku pikir kalau aku beli laptop baru, pasti aku harus ngeluarin uang lebih banyak lagi. Dan juga sayang laptop yang mesinnya itu masih bagus. Jadi daripada nyari cara untuk ngeluarin lebih banyak uang buat memperbaiki hidup, pastiin kalau kalian itu nggak ngirit sampai bikin hidup kalian jadi lebih buruk. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Apa aja biaya lain yang kita keluarkan untuk beli barang itu? Ketika kita membeli sesuatu, kita sering berpikir bahwa biaya satu-satunya itu cuma uang. Tapi kenyataannya ada banyak biaya atau konsekuensi lain. Kita harus merawat atau menata barang itu supaya nggak berserakan di rumah. Ada konsekuensi stres yang ditimbulkan karena memiliki barang itu. Misalnya, kalau kalian impulsif beli lampu estetik karena kemakan iklan di TikTok, kalian nggak cuma ngeluarin uang, tapi juga nambahin barang-barang yang berantakan di rumah. Dan kekacauan itu bikin stres kan? Jadi penting untuk tanya ke diri kalian sendiri, apa aja ya biaya lain di luar uang yang harus kalian keluarkan untuk beli lampu itu atau beli barang apapun itu. Karena setelah kalian ngeluarin uang, masih ada banyak biaya lain yang harus ditanggung kayak stres, kekhawatiran, dan kekacauan dari barang itu. Kadang biaya lain-lain itu bisa lebih besar dari pengeluaran kalian untuk barang itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk pertimbangin hal ini, karena kadang aspek uang justru jadi yang paling kecil dari masalah kalian. Next, pertanyaan yang kelima nih. Setelah membeli sesuatu, apakah aku udah selesai ngeluarin uang untuk hal itu? Ada pepatah lama yang mengatakan, hari kedua paling bahagia dalam hidup seorang pelaut adalah ketika dia membeli perahu. Tapi, hari paling bahagia dalam hidup pelaut itu adalah ketika dia menjual perahunya. Karena setelah memiliki perahu itu, ternyata pengeluaran si pelaut jadi seolah nggak ada habisnya. Nah, kita yang bukan pelaut juga kadang-kadang beli sesuatu yang ternyata jadi pengeluaran yang nggak ada habisnya ya. Karena hal atau barang itu butuh perawatan terus-menerus, butuh upgrade, dan kita jadi nggak bakal berhenti ngeluarin uang buat hal itu. Jadi, penting untuk tanya ke diri sendiri, setelah beli ini, apakah aku udah selesai ngeluarin uang? Dan kalau jawabannya enggak, tanya juga apakah aku mau terus ngeluarin uang buat hal ini. Ada banyak hal yang ternyata kayak lubang uang. Kita punya lubang uang itu, kita nggak akan berhenti ngeluarin uang. Kadang memang kita pikir pengeluaran itu sepadan dengan value yang kita dapetin. Tapi kita juga harus selalu nanya ke diri sendiri pertanyaan ini sebelum kita beli. Karena kalau enggak, kita bakal ngabisin banyak uang. Lanjut, pertanyaan yang keenam. Apakah aku kesini dengan niat untuk beli barang ini? Salah satu kebodohan yang banyak orang lakuin adalah pergi ke toko, ke mall, atau buka aplikasi belanja online tanpa tahu apa yang mau dibeli. Kita cuma pengen lihat-lihat aja, window shopping, atau cari barang-barang yang mungkin bisa bikin kita ngerasa puas memiliki barang itu. Tapi itu kebiasaan yang gak bijak dan gak baik buat keuangan kita dalam jangka panjang. Kita harus selalu belanja dengan niat, harus tahu apa yang mau kita beli. Kalau kalian ke mall nih dan kalian nemu sesuatu yang kalian suka, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku datang ke sini dengan niat mau beli barang ini? Kalau jawabannya enggak, kembaliin barang itu ke tempatnya dan pulang. Kemungkinan besar barang itu masih bakal ada di sana saat kalian ke mall itu lagi. Jadi, belanjalah dengan niat, jangan cuma beli barang buat kesenangan sesaat. Oke, next pertanyaan yang ketujuh. Dalam 6 bulan ke depan, di mana letak barang ini di rumahku? Kita tuh manusia yang sering merasa nggak puas ya. Kita nggak pernah merasa cukup memiliki barang-barang. Kita suka beli barang-barang dekorasi, barang-barang gadget, koleksi peralatan dapur, dan lain-lain. Kita suka sensasi belanja dan memiliki barang-barang itu. Tapi, sebelum membeli sesuatu, penting untuk tanya ke diri kita sendiri, 6 bulan dari sekarang, barang ini bakal aku taruh di mana ya di rumahku?
Kebanyakan barang-barang yang secara spontan kita beli itu seringkali cuman jadi nambah rumah kita berantakan atau malah jadi tumpukan barang di gudang. Tanaman palsu yang kita pikir bakal bagus di meja kerja kita, sekarang ternyata cuma jadi sarang debu di gudang. Kebanyakan barang yang kita beli cuma buat kesenangan sesaat, tapi beberapa bulan gak kepake dan ngumpulin debu aja di rumah kita. Walaupun mungkin harganya murah, tapi sayang kan kalau kita buang-buang uang untuk sesuatu yang gak kepake lama dan kita gak dapat manfaat maksimal dari hal itu. Jadi sebelum beli sesuatu, jangan lupa tanya ke diri kalian sendiri ya. Dan kalau kalian gak 100% yakin, barang itu mungkin bakal menu-menuhin rumah aja. Next, pertanyaan yang ke-8. Apakah aku bisa hemat dengan pengeluaran yang lebih besar? Aku suka hemat, tapi kadang itu bisa jadi kontraproduktif. Karena kalau kita terlalu berlebihan dalam mencoba berhemat, kita akhirnya punya banyak barang yang kualitasnya rendah. Jadi, waktu beli sesuatu, terutama yang bakal kalian pakai untuk waktu yang lama nih, tanyain dulu ke diri kalian sendiri. Apakah aku bisa hemat dengan mengeluarkan uang yang lebih banyak sekarang? Misalnya, saat aku mau ganti layar laptop, ada beberapa pilihan. Yang original harganya 9 juta rupiah, atau yang KW harganya 4 juta rupiah. Sebenarnya masih ada pilihan yang lain sih, tapi aku lupa harga persisnya itu berapa. Nah, aku memutuskan untuk pilih yang original aja, karena walaupun aku ngeluarin lebih banyak uang, mesin itu harusnya lebih awet sih. Akhirnya aku menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang kan. Kadang ketika kita berusaha ngirit, kita malah beli barang-barang yang kualitasnya rendah, memang harganya murah, tapi kita belinya banyak. Dan gak berasa pengeluaran juga jadi lebih banyak. Mungkin kita ngerasa gak apa-apa beli banyak, toh harganya murah. Atau kita ngerasa nggak apa-apa sering beli barang murah buat gantiin barang lama yang cepat rusak, dan nggak sadar total uang yang kita keluarkan itu ternyata nggak sedikit. Sementara kalau kita belanja untuk kualitas, kita akhirnya bisa menghemat uang dalam jangka panjang, karena barang-barang itu lebih tahan lama. Lanjut, pertanyaan yang ke-9. Apakah aku beli ini buat diriku sendiri atau buat orang lain? Ini beda ya sama pertanyaan tentang pengaruh tadi. Apakah ada yang mempengaruhi kita ketika beli sesuatu? Jadi ada banyak hal yang kita beli bukan benar-benar buat diri kita sendiri kan. Entah itu untuk simbol status, buat bikin orang lain terkesan sama kita. Kayak misalnya barang-barang branded, jam tangan Rolex, kan mahal banget tuh, atau mobil sport. Menurutku itu semua adalah simbol status supaya orang yang ngelihat kita pakai barang-barang itu, mereka bisa impress, terkesan, atau bahkan iri. Jadi penting buat kita nanya ke diri kita sendiri, apakah aku beli barang ini untuk diriku sendiri atau buat orang lain? Kalau kalian butuh lebih dari 2 detik buat jawab pertanyaan itu, kemungkinan besar jawabannya adalah beli buat orang lain. Kita tuh manusia yang sering cemas sama apa yang orang lain pikirkan tentang kita, dan kita semua punya kekhawatiran dan stres dalam hidup kita. Tapi pada akhirnya aku rasa gak ada deh orang yang beneran peduli sama baju brand apa yang kita pakai, atau mobil atau motor harga berapa yang kita punya, ataupun handphone brand apa yang kita pakai, atau seberapa besar rumah kita. Kalau kalian mau punya barang-barang itu, gak apa-apa, gak masalah, asal kalian mampu. Tapi belilah barang itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Dan pertanyaan yang ke-10, apakah kebiasaan menabungku ini jadi gak sehat? Meskipun di channel ini aku sering ngomongin soal nabung, hemat, jangan asal belanja, pentingnya budgeting supaya jangan sampai pengeluaran melebihi pemasukan, tapi aku bukan orang yang ekstrim. Aku emang ngelakuin apa yang aku omongin, tapi aku juga mencoba untuk gak berlebihan dalam hal itu. Kadang aku masih jajan junk food di mall, kadang aku beli barang-barang yang gak aku butuhkan, dan aku juga pesan online food 2 kali seminggu. Enggak lah, bercanda. Tapi menurutku, kita juga perlu mastiin kalau kebiasaan menabung kita itu masih sehat dan wajar. Terus tanyain ke diri sendiri, apakah kebiasaan menabung aku ini jadi toksik? Menurutku kita harus balance. Walaupun pada kenyataannya itu susah dan cenderung relatif ya. Tapi intinya adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri dan jangan ikuti nasihat yang terlalu ekstrim.
karena itu bakal jadi toksik buat mental kita. Tetap usahakan untuk hemat, tapi jangan sampai jadi gila dan gak bahagia. Oke, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.